Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiati Nida dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Pada video ini saya akan menyampaikan refleksi mengenai perkembangan kompetensi mengajar saya selama mengikuti perkuliahan micro teaching. Untuk pengalaman yang paling berharga bagi saya selama mengikuti perkuliahan ini adalah saat pertama kali saya mengajar di depan kelas. Saat itu rasa deg-degan sangat terasa karena saya harus berdiri di depan teman-teman saya yang cukup banyak dan ya mereka semua memperhatikan saya. Hal ini membuat saya menjadi sangat tegang, apalagi saya belum pernah mengajar di kelas yang besar. Hanya pernah mengajar kecil-kecilan ke keponakan saya yang berada di rumah. Jadi ya pengalaman ini benar-benar baru bagi saya dan sangat berkesan. Kekuatan yang saya miliki dalam mengajar adalah mampu menjelaskan materi dengan cukup jelas dan runtut tanpa keluar dari topik pembicaraan. Meskipun di sana saya merasa gugup, saya akan tetap berusaha menyelesaikan pembelajaran dengan baik. Nah, selama mengikuti micro teaching ini, kemampuan saya juga meningkat karena saya banyak belajar dari arahan dosen serta praktik yang dilakukan oleh teman-teman. Dari situ saya memahami bahwa mengajar bukan hanya menyampaikan materi, tapi juga bagaimana kita membuat siswa tetap aktif dan semangat dalam pembelajaran. Namun masih ada beberapa hal yang perlu saya perbaiki, terutama dalam intonasi suara dan juga kepercayaan diri. Saya menyadari bahwa seorang guru itu perlu berbicara dengan tegas agar siswa lebih fokus dan mudah memahami materi yang disampaikan. Nah, pada bagian ini saya juga menyampaikan beberapa dokumentasi praktik mengajar, media pembelajaran, dan juga perangkat pembelajaran yang telah saya gunakan selama perkuliahan micro teaching. Silakan dilihat. Yang pertama yaitu menghargai keberagaman agama selain Islam. Di sini Islam mengajarkan untuk menghargai agama lain. Kenapa? Karena Islam percaya bahwa manusia itu diciptakan secara berbeda-beda, baik itu berbeda agama, ras, suku, seperti yang sudah dikatakan tadi. Nah, perbedaan ini bukan suatu kebetulan. Ini adalah kehendak Allah atau yang disebut dengan sunatullah. Jadi perbedaan itu wajar. Nah, cara kita agar tidak terjadi perpecahan yaitu dengan bertoleransi dengan prinsip menghargai keberagaman agama selain Islam. Umat Hindu menjalani 4 pantangan suci, tidak menyalakan api, tidak bekerja, tidak bepergian, dan tidak bersenang-senang. Tujuannya satu, hening sejenak untuk merenung, membersihkan diri, dan menata kembali harmoni alam. Namun di waktu yang sama, umat Islam sedang merayakan Idul Fitri, takbir berkumandang. Orang-orang berjalan menuju masjid, saling bersalaman, merayakan kemenangan setelah sebulan berpuasa. Pendapatnya tentang video tersebut, kita ketika berdampingan dengan agama lain sebisa mungkin menghormati, menghargai, berjalan bersama itu. Oke, dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa harmoni harus dijaga. Perbedaan bukan alasan untuk apa? Perbedaan bukan alasan untuk perpecahan, tetapi justru untuk memberikan persatuan. Masukan yang paling berkesan bagi saya adalah agar lebih tegas dalam intonasi suara saat mengajar. Meskipun perubahan yang saya lakukan belum terlalu banyak, saya tetap berusaha memperbaiki diri dan memberikan yang terbaik pada setiap kesempatan dalam mengajar. Pelajaran penting yang saya peroleh dari micro teaching adalah pentingnya memberikan apresiasi dan juga feedback kepada siswa. Karena siswa perlu mengetahui mana yang benar dan mana yang perlu diperbaiki. Tetapi di sisi lain mereka juga perlu mendapatkan penghargaan atas usaha yang telah mereka lakukan. Menurut saya hal tersebut dapat meningkatkan motivasi dan juga semangat belajar mereka. Dan untuk kedepannya saya ingin terus melatih kemampuan mengajar sedikit demi sedikit dengan memperbanyak membaca dan memperdalam pemahaman materi agar lebih siap ketika menjadi guru. Karena menurut saya sebaik apapun media dan juga metode yang digunakan, guru tetap harus melatih materi dan juga mampu menyampaikan dengan baik. Nah, dengan begitu saya berharap dapat meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian saya menjadi calon pendidik yang lebih profesional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.